Ya, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil din. Perkenalkan, nama Ahmad Rashid dari program studi bidang bahasa Arab semester 3 di Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah. Di sini saya akan memaparkan materi terkait rencana pembelajaran ini yang berjudul Strategi Pengajaran Bahasa Arab Metode Mahar Al-Kalam, dipresentasikan oleh anak sendiri, Nasid, untuk menunjang tugas ujian akhir semester pada mata kuliah Tadris yang dengan dosen pengampu yaitu Ustadz Abu Ayub Mulhendra MPD. Baik, tanpa berlama-lama kita langsung masuk kepada materinya. Yang pertama yaitu ada latar belakang dari pembelajaran pada kali ini. Latar belakangnya yaitu rencana ini dirancang untuk mata kuliah Tadris fokus pada pengajaran keterampilan berbicara, maharah al-kalam, berbahasa Arab dengan pendekatan modern seperti Communicative Language Teaching atau bisa disingkat dengan CLT yang berbasis tugas text based dan total physical response atau kita bisa singkat dengan TPR untuk meningkatkan kefasihan berbicara siswa. Materi menekankan desain pembelajaran kontekstual, strategi interaktif, media digital, alur komunikatif, dan aktivitas kreatif seperti role playing berbasis kehidupan sehari Islam. Kita masuk kepada tujuan pembelajaran. Di sini ada beberapa tujuan pembelajaran, yaitu yang pertama, mendesain dialog kalam sederhana tentang aktivitas sehari-hari menggunakan kosakata dan struktur kalimat modern. Yang kedua yaitu mengimplementasikan strategi role playing dan pair work untuk melatih kefasihan berbicara. Ketiga yaitu memilih dan memanfaatkan media audiovisual untuk mendukung praktik kalam. Yang keempat itu menyajikan alur percakapan efektif dengan intonasi dan gestur alami. Dan yang terakhir yaitu mengembangkan kreativitas melalui pembuatan skenario dialog. Kalau di sini berbasis pengalaman pribadi. Di sini ada spesifikasi pembelajaran berbicara yang baik. Apa sih spesifikasi pembelajaran bahasa Arab metode maharah al-kalam yang baik? Di sini ada 4. Yang pertama itu siswa pastinya paling banyak berbicara di kelas dibandingkan gurunya. Pasti dalam metode maharah al-kalam kita menyebutkan kefasihan siswa berbicara, pasti siswa lebih diutamakan dalam berbicara dibandingkan guru. Jadi gurunya hanya sekedar memperagakan atau memberikan sebuah gambar atau cuma sekedar menginstruksikan, sisanya siswanya yang boleh berdiskusi ataupun membicarakan. Yang kedua itu siswa berpartisipasi dalam sebuah kegiatan. Jadi guru itu membuat segala bentuk kegiatan yang berada di kelas ataupun di luar kelas, segala bentuk macam kegiatan atau langkah-langkah yang bisa diikuti oleh seluruh siswa. Nah, siswa wajib mengikutinya dalam semua kegiatan yang sudah disusun oleh guru. Yang ketiga, motivasi dan keinginan untuk berbicara kuat. Jadi dalam mempelajari metode maharah al-kalam itu bukan hanya sekedar belajar saja, tapi juga harus mempunyai motivasi dan keinginan untuk bisa berbicara bahasa Arab dengan fasih, dengan baik dan benar, bukan hanya secara bisa saja, tapi secara kaidahnya juga nahwu sharafnya juga begini. Dan yang terakhir, bahasa yang diucapkan dapat gitu. Jadi bukan hanya sekedar diucapkan saja seperti tadi bilang, bahwa di dalam ini juga bisa ditolerir untuk kesalahan-kesalahan seperti nahwu sharafnya masih bisa ditolerir. Jadi bukan hanya sekedar asal ceplas-ceplos. Lanjut ke tahapan pelatihan berbicara. Ada beberapa tahap, ada 4 tahap di sini yang saya sebutkan. Yang pertama dialog dengan pola sederhana. Tahapan yang kedua yaitu dialog kompleks. Tahapan ketiga itu mengungkapkan ide-ide singkat. Yang keempat itu mengekspresikan ide-ide mendalam.
Kita masuk pada tahapan pelatihan berbicara. Yang pertama, dialog dengan pola sederhana. Ini adalah tahap awal pelatihan berbicara yang didominasi oleh pengulangan pola dengan sedikit perubahan kata. Contoh aplikasinya dalam perkenalan misalnya. Contoh, Mas Muka, siapa namamu? Aina, min aina anta, dari mana kamu? Kita masuk ke dalam tahapan yang kedua, yaitu dialog kompleks. Ini adalah tahapan yang berbeda dari tahap yang pertama karena meningkatkan persyaratan berpikir dan persyaratan bahasa untuk dialog. Contoh sederhananya itu seperti kaifa wasaltu ilal madrasah. Bagaimana kamu untuk berangkat ke sekolah? Madza ishtaraita minasyuq. Apa yang kamu beli di pasar? Madza tanawal al-ghada. Apa yang kamu makan saat makan siang? Masuk pada tahapan yang ketiga, yaitu mengungkapkan ide-ide singkat. Ini mengharuskan siswa untuk mengekspresikan ide yang terintegrasi, tetapi dengan sedikit bantuan untuk tingkat ide atau bahasanya, ataupun keduanya. Contoh, guru menyajikan gambar untuk dideskripsikan, atau menyajikan serangkaian gambar untuk membuat cerita, atau mendeskripsikan rincian dari konten gambar yang terpisah atau misalnya guru menyajikan gambar hewan satu, ada 4 gambar, ada gambar hewan satu, misalnya gambar monyet, yang kedua itu gambar pisang, yang ketiga gambar hutan, dan yang keempat adalah gambar makan. Jadi siswa itu disuruh untuk mendeskripsikan dari keempat gambar itu sebuah kalimat yang cocok untuk apa yang bisa diekspresikan dalam sebuah gambar. Contoh misalnya monyet makan pisang di dalam hutan. Contoh seperti itu dalam berbahasa Arab. Cara sebuah Adapun yang keempat adalah mengekspresikan ide-ide mendalam. Ini adalah tahap yang sesuai dengan tingkat lanjutan dari pembelajaran bahasa. Siswa menyajikan topik terintegrasi berdasarkan kemampuan pribadinya dalam organisasi, linguistik, dan pemikiran. Contohnya mendeskripsikan cuaca di negaranya, atau berbicara tentang negaranya atau universitasnya, atau mendalam tentang dialog debat, atau menyampaikan kuliah atau pidato. Baik, kita langsung ke materi selanjutnya, yaitu langkah-langkah pembelajaran. Ini ada beberapa langkah, yaitu yang pertama ada pendahuluan, ice breaking and motivasi. Yang kedua ada penjajian materi, presentasi. Yang ketiga dapat praktik terkontrol. Yang keempat ada praktik bebas, freelance practice, dan kreativitas. Yang kelima ada penutup, reflection dan evaluasi. Kita masuk pada langkah yang pertama. Langkah pembelajaran yang pertama yaitu pendahuluan atau bisa dibilang di ice breaking atau motivasi. Pada 10 menit yang pertama, guru melakukan salam dan pembukaan dan menampilkan video-video pendek terkait materi pembelajaran. Contoh misalnya yang kita bisa dicontohkan di sini sebagai contoh masuk masjid gitu. Masjid. Jadi guru menampilkan video pendek tentang masjid dan guru mulai tanya jawab singkat seperti maladzi taf'alu fil masjid. Apa yang kamu lakukan di masjid? Terus murid menjawab secara lisan sederhana dengan gestur total physical respon adapun strateginya dan media mendukung bisa mencakup komunikatif linguistik itu untuk strateginya, dan medianya bisa ya video YouTube, tadi kan sebagai video singkatnya bisa dari YouTube atau dari media sosial lain. Masuk kepada langkah pembelajaran kedua, yaitu penyajian materi presentasi. 15 menit selanjutnya setelah tadi pembukaan, 15 menit selanjutnya guru menjelaskan kosakata dan struktur. Contoh di sini adalah usolli sholatan. Usolli sholatan, saya menunaikan sholat. Udkhulul masjid, saya masuk masjid. Guru memberikan beberapa model dialog dan berbagai intonasi. Dan murid mendengarkan dan mengulang dialog guru secara kelompok. Adapun strategi bisa menggunakan metode direct method, dan media bisa menggunakan audio recording atau flashcard digital. Jadi pada langkah yang ketiga yaitu praktik terkontrol atau controlled practice dan kreativitas. Itu di 20 menit selanjutnya guru membagi beberapa bagian praktik dialog model dengan berbagai macam variasi.
Guru memonitor dan mengoreksi pengucapan murid, dan murid melatih dialog secara berpasangan, merekam suaranya via HP. Adapun strategi pembelajaran berbentuk pembagian tugas dan scaffolding, dan menggunakan media seperti WhatsApp voice note untuk rekaman. Lanjut pada langkah pembelajaran yang keempat, yaitu praktik bebas, freelance practice, dan kreativitas. Pada 20 menit dan setelah tadi itu kita masuk ke 25 menit selanjutnya. Guru menginstruksikan murid untuk membuat skenario orisinal, untuk merancang dialog, mengajak temannya sholat berjamaah di masjid contoh, dan murid melakukan role play dengan sesama temannya dengan membentuk kelompok kecil, serta murid mempresentasikan hasil role play kreatif selama 3-5 menit per grup. Jangan ditambah elemen-elemen gestur dan dramatisasi. Adapun strategi berupa text-based, creativity, dan media. Adapun medianya itu bisa menggunakan Canva untuk visual skenario, dan Zoom meeting rooms jikalau pembelajaran berbasis online. Kita masuk kepada langkah pembelajaran yang kelima, yaitu penutup, reflection dan evaluasi. Di 5 menit terakhir, guru mendiskusikan dengan para peserta didik apa tantangan pembelajaran hari ini. Jadi guru menanyakan kepada murid apa sih tantangan pembelajaran pada hari ini gitu. Jadi bukan hanya sekedar pengajaran pada satu sisi, tapi juga kita pengajaran pada dua sisi. Jadi ketika guru memberikan umpan sesuatu, murid juga memberikan umpan balik yang positif gitu. Dan murid memberikan umpan balik yang positif tadi. Adapun strateginya berbentuk refleksi lisan. Saya suka aktivitas role play ini karena apa? Karena bla bla bla. Mungkin karena mudah dipraktekkan, karena mudah dimengerti, ataupun yang lain. Dan media yang bisa dipakai yaitu reflective learning by Google Form Quick Poll. Kita lanjut kepada pembahasan selanjutnya, yaitu materi pembelajaran. Di sini ada 4 materi pembelajaran, yaitu yang pertama kosakata utama, yang kedua struktur kalimat, yang ketiga teknik modern, keempat sumber pembelajaran. Kita masuk pada materi pembelajaran yang pertama, yaitu kosakata utama. Tadi kita membahas tentang di awal tuh tentang materi pembelajaran di masjid ya. Jadi kita di sini kosakata utamanya juga bertemakan di masjid, seperti sauban, al-bathu, Quran, tohiran, masjidun, udhulu, usolli, ta'allamu, dan berbagai banyak kosakata lain. Kalau misalnya tadi di awal kita pakai materi pembelajaran di pasar, bisa kayak usa, bai'un, di kosakata di pasar itu kan bai'un, samakun, malabithun, ataupun yang lain. Itu sebagai contohnya aja. Terus yang kedua itu ada struktur kalimat. Contohnya di sini struktur kalimat seperti di sini ada dialog sedikit kecil doang, cuma 2 dialog. Yang A mengatakan atadhabu ilal masjid, apakah kamu pergi ke masjid? Dan B menjawab, na'am usolli sholatan Jumat, ya saya menunaikan sholat Jumat. Kita masuk pada materi pembelajaran ketiga, yaitu teknik modern. Teknik modern itu integrasi teknik total physical response, atau kita bisa TPR, atau kita bisa disebut juga dengan gestur tubuh saat berbicara, dan communicative language teaching, atau disingkat dengan CLT, fokus, makna, dan bukan hafalan. Jadi dalam materi pembelajaran Harul Al-Qalam itu bukan hanya hafalan, tapi yang dimana siswanya bisa memahami makna, bisa mengaplikasikannya juga tanpa pusing memiliki kaidah-kaidah. Terus yang keempat itu ada sumber materi. Sumber materi pembelajaran itu bisa diambil banyak ya, apalagi dengan teknologi digital yang sekarang. Itu salah satu beberapa contohnya di sini seperti kitab Al-Qalam Al-Arabi dari Al-Jauzi, ataupun video-video autentik yang mendukung materi pembelajaran yang bertebaran di media sosial. Kita masuk pada evaluasi penilaian. Di sini ada 2 penilaian. Yang pertama adalah penilaian formatif, observasi selama role play, dan rubrik penilaiannya itu ada kefasihan 40%, kosakata 30%,
kreativitas 20%, intonasi 10%, rekaman audio siswa dinilai skala 1 sampai 4. Jadi eh, penilaian evaluasi penilaian itu terdiri yaitu penilaian formatif berisi observasi selama role play. Rubik penilaiannya itu sekitar kefasihan 40%, kosakata 30%, kreativitas 20%, intonasi 10%. Dilengkapi dengan rekaman audio siswa dinilai skala 1 sampai 4. Nah, penilaian kedua yaitu penilaian sumatif berisikan tugas rumah dengan cara membuat dan merekam video dialog orisinal, dikirim via Google Drive dan dinilai minggu depan. Lanjut ke kriteria indikator skor dari angka 1 sampai angka 4. Yang pertama, kefasihan lancar tanpa jeda lebih dari 5 detik, itu dimasukkan skor sempurna. Akurasi kurang dari 3 kesalahan serta 2 nilai sempurna. Kreativitas, skenario unik dan kontekstual, membatas kurang lebih 3 baik, umpan balik personal via WhatsApp. Adapun evaluasi penilaian juga bisa kan di antara angka 1 sampai 4. Di sini kita evaluasi penilaian menggunakan persentase sekitar 100%. Ini nilai 100%, yaitu di situ ada aspek penilaian, ada penyampaian pesan, itu persentasenya 50%, kelancaran 20%, keselamatan bahasa 10%, tata bahasa 10%, kekayaan kosakata 10%. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.